Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Apa kabar? Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat? Semoga kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke anak-anak, jangan lupa selalu mematuhi protokol kesehatan, yaitu selalu memakan makanan yang bergizi, selalu mencuci tangan, jauhi kerumunan, dan selalu menggunakan masker jika kalian keluar. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa bersama agar ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semua dan menjadikan ilmu yang barokah. Amin. Berdoa, mulai. Oke, berdoa selesai. Oke, anak-anak, perhatikan ya. Ibu akan menjelaskan materi pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini. Simak video dari Ibu ya. KD 3.3 mengidentifikasi unsur-unsur teks narasi, yaitu cerita fantasi atau cerita imajinasi. 4.3 menceritakan kembali isi teks narasi dalam kurung cerita imajinasi yang didengar dan dibaca secara lisan tulis. Ciri-ciri cerita fantasi. Yang pertama merupakan karangan fiksi atau fantasi. Kedua, ide cerita yang terbuka. 3. Hal yang tidak mungkin dijadikan biasa. 4. Memuat cerita yang mengungkapkan hal-hal supranatural atau kemisteriusan. 5. Temanya seputar magic, supranatural, atau futuristik. 6. Kegaiban yang tidak ditemui dalam dunia nyata. Sumber karangan diperoleh dari hasil imajinasi atau khayalan dari penulis. Tokoh dalam teks cerita fantasi umumnya memiliki kelebihan tersendiri yang unik dan berbeda dari yang lain. Bahasa yang digunakan variatif, ekspresif, dan menggunakan ragam percakapan, bukan. Unsur cerita fantasi. Yang pertama, ide cerita. Yang kedua, latar. Yang ketiga, tokoh yang unik, tokoh yang memiliki kesaktian. Keempat, bersifat fiksi atau khayalan. Kelima, gaya. Jenis cerita fantasi. Yang pertama, cerita fantasi total dan irisan. Kedua, cerita fantasi sejaman dan lintas waktu. Yang dikatakan latar sejaman yaitu latar yang digunakan satu masa. Kisah fantasi masa kini, fantasi masa lampau, atau fantasi masa yang akan datang. Langkah-langkah sebelum menceritakan kembali yang harus diperhatikan yaitu tema, latar, urutan cerita. Urutan cerita terbagi menjadi 4. Yang pertama, pemaparan. Kedua, pengenalan masal. Ketiga, klimaks atau puncak masalah. Keempat, penyelesaian. Langkah-langkah menceritakan kembali. Yang pertama, membaca secara keseluruhan isi cerita. Kedua, mencatat tokoh dan penokohan dalam cerita. Ketiga, mencatat latar atau setting cerita. Keempat, mencatat alur. Alur dalam cerita. Alur yang dimaksud alur maju, alur mundur, atau alur campuran. Kelima, mencatat gagasan pokok cerita. Kelinci yang rakus. Pada suatu hari, ada seekor kelinci dan dia selalu lapar. Dia adalah kelinci yang rakus. Dia selalu saja makan banyak dan juga tidur lama.
Selalu saja makan, 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 dan makan. Makan sepanjang malam, makan sepanjang hari, tapi dia tidak pernah puas dengan apa yang dia makan. Suatu ketika, kelompok kelinci menyerbu ladang sayuran. Semua kelinci makan dengan cepat. Tapi si kelinci rakus tidak berhenti makan. Salah seekor kelinci mengingatkan, Hei kau makanlah dengan cepat. Kalau tidak pemilik ladang akan datang dan melempari kita dengan batu. Si kelinci rakus pun menjawab, "Tolong biarkan aku makan lagi, aku akan makan banyak. Lalu kita akan kembali." Kelinci rakus yang lapar terus saja makan, makan, dan makan. Kelinci yang lain pun berkata, Hei kau, makan dengan cepat. Lihat itu, pemilik ladang sudah terlihat. Dia akan segera mendatangi kita. "Oh, tidak apa-apa, dia belum sampai di bagian ladang ini. Tolong biarkan aku makan. Aku akan makan lagi, makan dengan banyak, lalu kita akan berlari pulang." Pada saat itu, pemilik ladang mulai mendekat dan semua kelinci mulai berteriak, Lari, lari. Pemilik ladang sudah tiba. Lari semuanya. Semua kelinci mulai berlarian dan mulai melompat-lompat menjauh. Tapi si kelinci rakus tidak bisa berlari cepat, bahkan dia tidak bisa melompat karena dia terlalu banyak makan. Perutnya menjadi berat sekali. Semua kelinci bergegas dan melompat keluar dari pagar pembatas ladang. Tapi si kelinci rakus makan terlalu banyak, sehingga dia saat mencoba melompat terjatuh ke bawah pagar ladang. Di sana ada banyak batu yang tertancap pada tubuhnya. Dan pada saat itu juga pemilik ladang tiba dengan tongkat besar di tangannya. Dia mengayunkan tongkatnya kepada si kelinci rakus dan mengenainya dengan telak. Berlari sambil terpincang-pincang, kelinci rakus akhirnya berhasil mencapai rumahnya. Dia pun berpikir, "Oh, akhirnya aku selamat, syukurlah." Dia mulai berjalan perlahan, tapi ada seekor rubah di belakangnya. Dan tiba-tiba rubah itu mulai berlari ke arah para kelinci. Semua kelinci lain masuk ke dalam rumah, tapi si kelinci rakus tertinggal jauh di belakang. Pada saat dia memasuki rumah, perutnya besar, amat berat, dan membengkak dengan makanan, sehingga dia tersangkut di pintu. Semua kelinci menariknya dari dalam, dan rubah menggigit ekornya. Itu seperti sebuah tarik tambang. Dan si kelinci rakus mulai berteriak dan menangis, tapi rubah tidak melepasnya. Pada akhirnya ekor kelinci rakus putus. Dan rubah pun terjatuh dengan suara yang keras. Semua kelinci akhirnya berhasil menarik si kelinci rakus ke dalam rumah. Hari ini kebiasaan rakus si kelinci rakus akhirnya membuatnya berada dalam masalah. Nyawanya selamat tapi kehilangan ekornya. Oke anak-anak, itu tadi adalah materi pembelajaran yang Ibu sampaikan hari ini. Apabila kalian kurang memahami materi yang Ibu sampaikan, kalian bisa bertanya langsung lewat WA pribadi atau telepon langsung. Oke, jangan lupa kalau di rumah selalu mematuhi protokol kesehatan, selalu memakan makanan yang bergizi, selalu sering mencuci tangan, jauhi kerumunan, dan selalu menggunakan masker jika kalian keluar rumah. Oke, sebelum kita tutup materi pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa agar ilmu yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang barokah dan berguna untuk kita semua. Berdoa mulai. Doa selesai, terima kasih. Kita berjumpa lagi minggu depan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.